Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen kembali bermain turnamen online kawan. Kali ini dia mengikuti turnamen Video Online Corporate Championship atau kejuaraan dunia catur antar perusahaan secara online pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Februari ini. Untuk lebih jelasnya, detail turnamen ini bisa dibaca di kolom deskripsi. Dan ada juga kawan perwakilan dari Indonesia dari PT Pelabuhan Tanjung Priok yang masuk di grup WSB. Dengan komposisi pemainnya antara lain International Master Muhammad Lutfi Ali, Women International Master Chelsea Monica Sihite, International Master Farid Firmansyah, dan FIDE Master Masruri Rahman. Untuk video yang akan kita ulas atau yang akan kita cover ini adalah permainan dari Magnus Carlsen yang mewakili perusahaan Norwegia Kindred Group bertemu dengan perwakilan perusahaan India. Di permainan yang akan kita ulas ini kawan, Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur amatir yang mewakili perusahaan itu. Sebetulnya setiap perusahaan diberi kesempatan untuk menempatkan satu pecatur yang mempunyai elo rating di atas 2500. Tapi pada game pertamanya kawan, kebetulan Magnus Carlsen berhadapan dengan wakil dari India yaitu Hasan Sampath Santosh. Bukan pemain profesional kawan, melainkan hanya pemain amatir. Di sini kawan, Magnus Carlsen memegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Sampath Santosh dengan pion E5. Dan Magnus Carlsen bermain dengan King's Gambit, pion F4. Tentu sangat menarik kawan, Magnus Carlsen bermain dengan King's Gambit. Karena seperti yang kita tahu di beberapa turnamen-turnamen yang dia ikuti, jarang sekali dia bermain dengan King's Gambit ini. Mungkin karena merasa lawannya bukanlah seorang pecatur profesional, jadi dia berani bermain dengan King's Gambit. Apalagi permainan ini adalah permainan rapid kawan. Tentu permainan King's Gambit sangat cocok dimainkan dalam permainan rapid game. Kita lanjut respon dari hitam di langkah berikutnya kawan. Hitam menolak gambit ini, memainkan kuda C6. Untuk menolak permainan King's Gambit kawan, hitam juga bisa bermain dengan gajah C5. Ini juga langkah yang cukup populer untuk menolak gambit ini. Atau juga hitam bisa bermain dengan pion D5. Bisa melakukan counter gambit dengan Vakbir counter gambit ini. Tapi kali ini kawan, Sampath Santosh menolak gambit ini dengan memainkan kuda C6. Magnus Carlsen melanjutkan kuda F3, gajah hitam C5, dan Carlsen melanjutkan pion pukul pion. Selanjutnya hitam melanjutkan dengan pion D6. Sebelum Magnus Carlsen melanjutkan pion pukul pion kawan, terlebih dahulu Magnus Carlsen mengusir gajah dengan pion D4. Gajah mundur ke B6, barulah sekarang Carlsen pukul pion D6. Dipukul balik oleh menteri hitam, sekarang Magnus Carlsen unggul satu pion kawan, dan di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah pion C3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Sampai langkah ke-7 ini kawan, Magnus Carlsen unggul satu pion dan mempunyai kontrol pusat yang sangat kuat, yang sangat bagus dengan pion-pionnya ini. Di sini hitam merespon dengan langkah gajah ke G4 mengepin kuda. Kuda putih lompat ke D2. Kuda hitam lompat ke E7. Sebetulnya tak ada masalah bagi hitam untuk melangkahkan kudanya ke peta F6. Tapi mungkin hitam takut kena garbuan pion E5 ini kawan. Padahal ancaman ini bisa dihindari oleh hitam agar satu perwiranya tidak kena pukul oleh pion putih ini. Yaitu tinggal menggeser menterinya ke lajur E. Pion tidak akan bisa pukul kuda kawan karena kena pin oleh menteri hitam ini. Mungkin putih akan melanjutkan dengan langkah gajah ke E2 dan barulah sekarang kuda bisa menghindari ancaman dari pion. Tapi juga namanya pemain amatir seperti kita kawan, tak memikirkan langkah sampai sejauh ini, apalagi ini adalah permainan rapid, kita dituntut untuk berpikir cepat. Jadi pada posisi seperti ini kawan, hitam melanjutkan pengembangan kudanya ke E7 dan Magnus Carlsen melanjutkan langkah kuda ke peta C4 mengancam menteri. Menteri mundur ke D6 dan Carlsen bermain dengan pion A4.
Langkah pion A4 ini bertujuan untuk menjebak gajah hitam dan mempersiapkan serangan di sayap menteri jika nantinya hitam berniat rokade sayap menteri atau rokade panjang. Dan di sini hitam merespon dengan langkah pion E6 untuk memberikan ruang bagi gajahnya apabila ada serangan dari pion A5. Tapi Magnus Carlsen putuskan pukul gajah kawan dipukul balik oleh pion hitam dan Carlsen melanjutkan pengembangan gajah D3 bersiap untuk melakukan rokade pendek. Hitam akhirnya melakukan rokade pendek, begitu juga dengan Magnus Carlsen kawan. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah beteng A ke E8. Pion H3 lanjut Magnus Carlsen mengancam gajah mundur ke H5 dan sekarang gajah petak gelap ke F4 untuk memberikan kontrol pada petak-petak gelap untuk mencegah menteri menduduki petak-petak ini. Di sini hitam melanjutkan langkah kuda ke G6 mengancam gajah mundur ke G3 dan hitam menggeser betengnya ke D8. Mungkin akan memberikan ruang bagi betengnya untuk ditempatkan di lajur pusat ini kawan. Magnus Carlsen melangkahkan menteri ke B3 mengincar pion B6. Tapi hitam tidak berusaha untuk membackup pionnya kawan. Dia memainkan kuda C ke E7. Tentu saja Magnus Carlsen pukul pion B6 ini, kuda hitam ke C8 mengancam menteri putih ke C5 mengincar gajah hitam di peta H5. Sayangnya di langkah berikutnya ini hitam melakukan blunder kawan, meninggalkan gajahnya memilih langkah kuda ke E7. Padahal langkah terbaik bagi hitam adalah melakukan pertukaran perwira gajah pukul kuda. Tapi entah kenapa kawan, dengan ancaman semudah ini, hitam melakukan blunder dengan langkah kuda ke E7. Tentu saja Magnus Carlsen pukul gajah H5. Hitam melanjutkan langkah kuda kembali ke G6. Pion E5 lanjut Magnus Carlsen membuka diagonal bagi pengaktifan gajahnya untuk mengincar sayap raja hitam ini. Di sini kawan hitam menggeser beteng D ke E8 dan kuda putih ke G5 lanjut Magnus Carlsen memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion H7. Ancaman ini diantisipasi dengan pion H6 mengancam kuda, tapi Magnus Carlsen di langkah berikutnya kawan membuat langkah pengorbanan sementara dengan kuda pukul pion F7. Dipukul balik oleh beteng dan akhirnya Magnus Carlsen mendapatkan kuda hitam kembali dan akan memberikan ancaman skak berikutnya kawan di peta H7. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik hitam untuk menghindari ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya adalah melangkahkan menteri ke E6 mengajak beradu menteri. Tapi dengan variasi ini pun kawan, hitam akan tetap kena skakmat dalam 11-12 langkah jika putih melakukan langkah terbaiknya dan hitam pun membalas dengan langkah terbaiknya. 11-12 langkah ke depan, hitam akan kena skakmat. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini kembali hitam melakukan blunder dengan memainkan betengnya mundur ke F8. Tentu saja satu langkah menteri ke peta H7 ini membuat hitam kena skakmat di langkah ke-25 ini. Magnus Carlsen berhasil mengalahkan lawannya ini dengan skakmat di langkah ke-25. Itulah kawan-kawan permainan Magnus Carlsen pada game pertamanya di turnamen video online corporate mewakili perusahaan Norwegia dan berhadapan dengan perusahaan India. Magnus Carlsen menghajar lawannya dengan King's Gambit. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang belum memiliki kaos catur dari kami dan berniat untuk membelinya, silakan ikuti saja link yang ada di kolom deskripsi untuk memesan kaos tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih kawan telah menyaksikan video kali ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.